وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Tadi siapa yang dapat hadiah? Fadhal. Kasihkan. Baik. Hari ini kita akan memasuki inti dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Silahkan buka halaman Al-Maqidul Awwal, halaman berapa? Berapa? 9. Baik. Fadhal Dafa Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu taala, Al-Maqidul Awwalu tathiru wi'a'il ilmi. Nah, Al-Maqidul Awwal. Al-Maqid itu kalau diterjemahkan secara bebas adalah prinsip. Jadi Al-Maqidul Awwal adalah prinsip pertama. Ada berapa prinsip nanti? 20 prinsip. Setiap sesi kita hanya akan mengkaji satu prinsip aja. Ya, insya Allah. Hari ini atau sesi ini kita akan mengkaji prinsip yang pertama. Apa prinsip yang pertama? Tathiru bi'a'il ilm. Tathir, apa artinya tathir? Mensucikan, membersihkan. Wi'a adalah wadah. Al-ilm ma'ruf, ilmu. Berarti prinsip yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu. Apakah ilmu butuh wadah? Butuh atau tidak? Butuh. Karena ilmu itu butuh wadah, maka wadahnya harus dibersihkan. Dan masing-masing dari kita punya wadah sendiri-sendiri. Apa wadah tersebut nanti akan kita baca. Kenapa ada orang yang duduk satu kelas tapi si A dan si B berbeda ilmu yang didapatkan, padahal satu kelas, satu halaqah, ustadznya sama, kitab yang dibaca juga sama, lokasi belajarnya sama, waktunya juga sama. Kenapa si A dan si B yang didapatkan berbeda? Jawabannya karena wadahnya si A dengan wadahnya si B berbeda. Si A mempersiapkan dengan baik wadah yang dimilikinya, sedangkan si B tidak mempersiapkan wadah itu sebaik-baiknya. Sehingga mempersiapkan wadah yang akan menjadi tempat ilmu itu sangat penting. Bagaimana cara mempersiapkannya dan apa wadah itu? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Nah, Wa huwal qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. nah, apa itu wadah ilmu? Beliau mengatakan wa huwal qalbu. Apa wadah ilmu? Qalbu, hati. Qalbu itu hati apa jantung? Hati atau jantung? Hati itu liver ya.
Liver. Betul. Tempatnya di mana liver? Sini? Bukan. Liver itu di bawah, di perut. Berarti qalbu itu di sini. Atau di sini? Yang mana tuh? Di dada apa di perut? Di dada. Loh, liver kan bukan di dada. Yang di dada apa? Jantung. Berarti qalbu artinya apa? Hati apa jantung? Jantung. Qalbu itu artinya jantung. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Qulub jamak dari apa? Qalb. Fis sudur. Sudur itu artinya apa? Dada. Qalbu itu tempatnya di dada. Apa yang ada di dada? Jantung. Rasulullah SAW pernah menyampaikan ala wahyal qalbu, sambil menunjuk kemana? Ke dadanya. Loh Ustaz, kan gak enak Ustaz. Ya akhi, antum sembuhkan penyakit hati antum, kita ganti ya akhi, antum sembuhkan penyakit jantung antum. Ana gak jantungan Ustaz. Ya, memang sudah terlanjur di dalam bahasa Indonesia qalbu diterjemahkan apa? Hati. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita detilkan, maka yang dimaksud dengan qalbu adalah apa? Jantung. Bukan liver. Liver itu kan bahasa Latin atau bahasa lainnya apa? Hati. Ya. Kalau kita membaca ayat dan hadis tadi, kalau qalbu adalah liver atau hati, berarti tempatnya bukan di mana? Di dada, tapi tempatnya di perut. Ya. Taib. Wa huwal qalbu. Tidak apa-apa kita terjemahkan hati. Tapi supaya antum pahami bahwa hati yang dimaksud di sini bukan liver tapi jantung. Wa huwal qalbu. Jadi wadah ilmu adalah qalbu, hati kita masing-masing. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Sejauh mana hati kita bersih, maka sebanyak itu pula ilmu yang akan masuk ke dalamnya. Nah, makanya tadi si A sama si B satu majelis, satu halaqah, tapi ilmu yang didapatkan oleh si A lebih banyak dibandingkan ilmu yang didapatkan oleh si B. Kenapa? Karena hati si A lebih bersih dibandingkan hatinya siapa? Si B. Sedangkan hatinya si B kotor, sehingga ilmu tersebut enggan, males untuk masuk ke dalam hatinya karena hatinya kotor. Sedangkan si A karena hatinya bersih, maka ilmu begitu derasnya masuk ke dalam hati orang tersebut. Maka semakin bersih hati seseorang, akan semakin banyak ilmu yang mau masuk ke dalamnya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Semakin bersih dan suci hati seseorang, maka hati tersebut akan semakin siap untuk dimasuki ilmu. Jadi ilmu itu butuh persiapan. Ilmu itu bukan sesuatu yang bisa dijejel-jejelakan. Apa jejel-jejel? Dimasukkan dengan paksa, bukan. Makanya dahulu ulama kita kanu yata'allamunal adaba qabla an yata'allamul ilma. Para ulama kita dahulu mereka belajar adab dulu baru belajar ilmu. Imam Malik ketika akan berangkat belajar dipeseni sama ibunya, ta'allamu minhul adab. Wahai Malik, belajar dari Syekh Rabi'. Siapa? Ar-Rabi', gurunya siapa? Imam Malik. Ibunya pesan kepada Imam Malik, si anak ini ketika masih kecil,
Nah, kamu belajar dari Imam Ar-Rabi' adab sebelum kamu belajar ilmu. Jadi hati itu perlu disiapkan dulu sebelum belajar. Mempersiapkan hati itu salah satunya dengan belajar adab, sehingga ketika dia datang ke majelis ilmu, dia bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh gurunya karena sudah siap. Kenapa banyak orang yang hadir di majelis ilmu, ilmu yang disampaikan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan? Gimana maksudnya itu? Mental. Masih mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mungkin masih ada yang apa? Nyangkut. Mungkin masih ada yang nyantol. Ini enggak. Hadir di majelis, ilmu yang disampaikan oleh murid, oleh gurunya, oleh ustadznya udah ngomong sampai berbusa-busa. Ini malah ngantuk. Ngantuk. Nah, jangan ngantuk. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan di majelis itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Maka kata beliau, semakin hati seseorang bersih, ilmu akan semakin mudah masuk ke dalam hatinya. Naam, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifi. Faman arada hiyazatal ilmi, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, falyuzayyin batinahu, hendaklah dia menghiasi batinnya. Apa batin? Hati. Wa yutahhir qalbahu min najasatin, dan hendaklah dia membersihkan hatinya dari hal-hal yang kotor, yang najis. Fal ilmu jauharun latif, karena ilmu adalah permata yang sangat indah. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, sehingga tidak pantas untuk diletakkan kecuali di hati yang bersih. Seenak apapun minuman ini, kalau dimasukkan ke dalam wadah yang nemu di comberan. Nemu di mana? Di comberan. Ada comberan, botol masuk ke situ, kemudian diambil botolnya, nggak dicuci, nggak diapain, langsung diisi dengan air seenak apapun. Jus mangga, jus apalagi, jus melon, jus lemon, ya. Terserah, pokoknya diisi apapun yang enak. Kalau wadahnya kotor, mau antum minum? Tidak mau. Ya. Ilmu itu lebih berharga daripada jus mangga. Ilmu itu lebih berharga daripada jus melon. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga, sehingga tempat untuk menyimpannya harus cocok dengan berharganya ilmu tersebut. Ya. Maka apa kata beliau? Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hiasilah batinnya, hatinya. Antum kalau akan kedatangan tamu yang istimewa, antum akan siapkan rumah antum seindah mungkin. Supaya apa? Supaya tamunya betah. Supaya tamunya betah, besok-besok datang lagi. Begitu pula ilmu. Ilmu itu membutuhkan tempat yang indah, yang bersih, yang nyaman, sehingga ilmu itu berkenan untuk masuk ke situ. Ilmu betah untuk tinggal di situ, nggak cepet hilang. Kenapa Ustadz, ana tuh ngapal, baru sebentar hilang lagi, ngapal sebentar hilang lagi? Karena ilmunya nggak betah. Kenapa nggak betah Ustadz? Karena hatinya kotor, diisi dengan maksiat.
diisi dengan perbuatan dosa, sehingga ilmu itu baru sebentar mampir, cepat-cepat pergi karena bau. Bau apa Ustadz? Bau maksiat. Ya, maksiat itu cocoknya bau wangi apa bau busuk? Maksiat cocoknya kalau punya aromanya busuk atau wangi? Busuk. Ilmu itu nggak betah tinggal di situ. Kenapa? Karena kotor. Diisi dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, riya, hasad, dengki, iri, sombong. Akhirnya ilmu tersebut nggak bertahan lama, baru mampir sebentar, pergi lagi. Ya. Wa yutahhir qalbahu min najasah, dan bersihkan hati itu dari hal-hal yang najis. Apa najisnya hati? Ada dua, nanti kita akan pelajari. Fal ilmu jawharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Intinya ilmu adalah permata. Ilmu adalah permata yang berharga, sehingga tempat menyimpannya harus sesuai dengan berharganya permata tersebut, yaitu hati yang bersih. Bagaimana membersihkan hati dan apa yang mesti kita keluarkan dari hati kita, najis-najisnya apa saja, kotorannya apa saja, ini yang akan dibahas di paragraf berikutnya. Nah, lanjut. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini, ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhati. Naam, yakfi. Wa taharatul qalbi, sucinya hati, tarji'u ila aslaini 'azimaini, diukur dari dua hal pokok. Jadi seorang itu bisa dianggap hatinya bersih kalau memenuhi dua hal. Kalau dibersihkan dari dua jenis kotoran. Apa yang pertama? Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhat. Yang pertama yang harus kita bersihkan adalah syubuhat, kotoran syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah kerancuan di dalam memahami dalil. Apa? Kerancuan di dalam memahami dalil, itulah syubhat. Ketika orang memahami dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dengan cara yang tidak benar, akhirnya pemahamannya menjadi rancu, maka yang akan dihasilkan produknya adalah bid'ah. Apa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu muncul dari syubhat. Makanya kalau antum perhatikan ahlul bid'ah, ketika dia melakukan bid'ahnya dan berupaya untuk membela bid'ahnya, punya dalil enggak? Punya dalil enggak? Punya. Mereka lancar membawakan ayat Al-Quran, mereka lancar membawakan hadis Nabi SAW. Cuman mereka memahami ayat dan hadis itu dengan pemahaman yang rancu. Pemahaman yang rancu itu bagaimana Ustadz? Yo, memahami secara PDW, semaunya sendiri, bukan dengan pemahaman para siapa tadi pagi? Para sahabat Rasul SAW. Itu salahnya mereka. Kan ngeri kan? Kenapa nggak sholat? Oh, celaka orang sholat. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin. Itu kan ngeri. Masa nggak sholat dalilnya apa? Ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Ngapain sholat? Wong celaka kok. Gimana coba? Syubhat atau bukan itu? Syubhat. Terus bagaimana meluruskannya Ustadz? Yo, dibaca ayat kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan orang sembarang sholat celaka, tapi orang yang lalai dari sholatnya.
Itulah orang yang celaka. Bukan orang yang sholat terus celaka, tapi orang yang lalai dari sholatnya. Ini rancu. Ya, ada orang memahami dalil tapi rancu. Ya, itulah syubhat namanya. Dan hati-hati, ayyuhal ikhwah, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa, di zaman ini syubhat semakin gampang untuk didengarkan. Lewat apa? Hah? Lewat gadget. Lewat gadget. Sekarang gampang banget orang dipanggil ustadz, dipanggil Gus. Ya, walaupun namanya bukan Agus. Ya. Ngasal penampilan dikit keren gitu ya. Kemudian pakai pakaian yang wah, sudah dipanggil apa? Gus. Ya. Kalau sudah Gus berarti sudah bisa ngomong semaunya sendiri, kemudian nanti diviralkan di media sosial. Nah, yang kayak gitu-gitu yang disukai itu. Ya. Disukai sehingga dikit aja sudah subscribernya ya. Sudah sekian ribu, sudah sekian ratus ribu ya. Yang ngasih like ya sudah sekian banyak, padahal belum tentu jaminan bahwa orang tersebut pemahamannya benar, belum tentu. Bukan juga setiap Gus itu pemahamannya salah, masih banyak Gus-Gus yang pemahamannya baik, banyak ya. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa mudahnya orang di zaman ini menyebarkan syubhat lewat apa? Media sosial. Gampang banget. Makanya antum ya, jangan bermudah-mudahan ngeklik, buka, dengerin ya, cuplikan-cuplikan video, cuplikan-cuplikan ceramah, cuplikan-cuplikan konten yang antum nggak tahu ini siapa yang ngomong. Jangan gampang-gampang. Ustaz, anak kan udah ngaji, Ustaz, anak kan udah jadi santri di mana? Di madrasah Imam Ahmad, udah selesai berapa kitab Ustaz, udah apa-apa. Anak kan sudah kuat. Enggak seperti itu ya ikhwah. Innas syubuhat khattafah wal qulubu dhaifah. Apa kata para ulama kita? Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati kita lemah. Betapa banyak orang yang saya dengarkan syubhat itu untuk membantahnya Ustaz, bukan untuk menikmatinya. Syubhatnya nyantol, bantahannya nggak tahu. Akhirnya yang nyantol apanya? Syubhatnya, bukan bantahannya. Jadi jangan kemudian antum mudah-mudah ngeklik, dengerin, menyimak ya cuplikan-cuplikan video, kajian-kajian yang banyak tersebar di media sosial, di internet. Kalau antum nggak yakin betul ini siapa orangnya, background belajarnya di mana, akidahnya bagaimana, jangan sampai syubhat itu nyantol di kepala kita. Betapa banyak orang yang Masya Allah ketika mondok rajin sekali, ketika mondok Masya Allah baca kitab, begitu kecantolan syubhat akhirnya menyimpang, na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sudah bukan satu dua, banyak yang seperti itu. Maka orang yang cerdas adalah yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain, bukan dia dijadikan pelajaran oleh orang lain ya. Orang yang bijak adalah yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain, bukan dia yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Itulah orang yang bijaksana. Lanjut. Man yaqra' ba'dahu Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Habibullah taala wal akharu taharatuhu min najasati syahawati. Naam, yang kedua. Kalau tadi membersihkan dari apa? Syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Membersihkan hati dari kotoran syahwat. Jadi ada dua ya. Yang pertama apa tadi? Syubhat. Yang kedua syahwat.
Ustaz, kalau syubhat itu produk yang dihasilkan bid'ah. Kalau syahwat produk yang dihasilkan apa? Maksiat. Apa? Maksiat. Kita ulangi. Syubhat produk yang dihasilkan apa? Diulangi. Syubhat produk yang dihasilkan apa? Bid'ah. Syahwat produk yang dihasilkan apa? Maksiat. Syahwat itu banyak. Syahwat mata ada, syahwat hati ada, syahwat perut ada, syahwat kemaluan ada, syahwat telinga ada. Banyak syahwat itu. Jadi syahwat itu bukan cuma sekedar kemaluan saja, termasuk mata juga ada syahwatnya. Mata juga ada syahwatnya. Apa usaha syahwatnya mata? Jelalatan. Hari Jumat udah tahunya waktunya akhwat pada keluar, malah pada duduk-duduk di sini. Nah, itu namanya syahwat mata. Ya, siapa tadi pagi yang duduk-duduk di situ tuh? Ya, waktunya santri-santriwati pada keluar, pada pulang keluar, malah pada duduk di depan situ. Ya. Mana orangnya? Angkat tangan. Ya. Itu syahwat itu namanya. Syahwat apa? Mata. Ya. Berarti cuma ikhwan aja, ya pada baik, akhwatnya juga begitu. Ya, udah sering anak sampaikan, kalau jalan di depan ikhwan itu jalan yang cepat, jangan kayak Putri Solo. Ya. Begitu jalan di depan asrama ikhwan, jalannya pelan kayak Putri Solo. Ya, sudah jalan yang cepat. Ya. Jangan malah sengaja untuk jalannya pelan-pelan, sambil peliri, yang di sini juga sama, peliri. Ya. Itu syahwat mata. Ya. Ini yang membuat hafalan jadi susah. Ya, baru ngapal sebentar sudah lepas, sudah hilang lagi. Mau dimurajaah lagi nggak nyantol lagi. Itu karena wadah ilmunya kotor. Wadah ilmunya kotor. Kotor dengan apa? Kotor dengan maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara menuruti syahwat. Itu syahwat mata. Syahwat apa lagi Ustaz? Syahwat telinga. Ya, syahwat telinga. Izinnya pinjam bawa MP4, MP3, izinnya untuk dengerin kajian. Ternyata di dalamnya diisi musik-musik, lagu-lagu. Ya, Masya Allah, kelihatan di masjid ya kayak megang mushaf gitu. Ternyata begitu diambil, kok isinya dangdut. Ya. Itu syahwat telinga. Ya. Makanya susah ngapal. Setoran kitab salah-salah terus. Ya, fathah dibaca kasroh, kasroh dibaca domah, domah dibaca sukun. Ya. Kenapa? Karena nggak fokus. Hatinya kotor, kotor dengan maksiat yang dihasilkan dari syahwat. Ya. Syahwat apa tadi? Mata, terus syahwat telinga. Syahwat apa lagi? Mulut. Mulut juga punya syahwat. Apa Ustaz syahwatnya mulut? Ya ngomongin orang lain. Ya, menggunjing orang lain. Yang diomongin Ustaz lagi. Ya. Yang digunjing, yang digibahi Ustaznya lagi. Astagfirullah. Ya. Kalau enggak Ustaz yang digibahi, musyrif yang digibahi. Ya. Kalau yang bukan muslim digibahi, santri senior yang digibahi. Kalau enggak santri senior, akhwat pula yang digibahi. Ya. Itu syahwat itu. Syahwat apa? Syahwat mulut. Termasuk ayyuhal ikhwah, ngobrol. Apa? Ngobrol. Ngobrol yang enggak perlu itu syahwat. Ya. Sekarang nih, contoh, ketika lagi kajian kayak gini nih, ada yang ngobrol, itu syahwat itu. Syahwat apa? Mulut. Ya. Ustaz, berarti kita nggak boleh ngobrol Ustaz kayak orang bisu? Ya enggak lah, ngobrol itu ada waktunya. Masa pas kajian ngobrol kayak nggak ada waktu yang lain apa?
ya. Itu syahwat juga, ya. Makanya coba perhatikan, kalau antum sudah ngobrol sama temen, enak nggak? Enak. Kenapa? Syahwat. Apalagi ada kacang goreng, ada apa? Ada kopi. Wah, itu bisa 2 jam, 3 jam itu, ya. Kenapa enak, Ustaz? Syahwat. Lisan itu ada syahwatnya. Jadi jangan dipikir syahwat itu cuma mata, cuma telinga, mulut pun ada syahwatnya. Mata, terus apa? Telinga, terus mulut. Apalagi Ustaz? Perut. Hati dulu, hati. Hati juga ada syahwatnya. Apa syahwatnya hati? Riya, sombong. Itu syahwatnya hati. Orang itu suka dipuji. Itu syahwat. Orang itu suka dipuji. Makanya ketika dia melakukan amal saleh, dia pengen dipuji manusia. Dan itu adalah syahwat. Lalu kemudian dia membaguskan ibadahnya, membaguskan baca Qur'annya, bukan karena mencari pujian dari Allah, tapi mencari pujian dari manusia. Itu adalah syahwat. Sombong itu juga syahwat, ya, karena orang memang suka, asalnya manusia itu suka tinggi, suka paling wah dibandingkan yang lain-lainnya. Itu syahwat hati. Syahwat perut. Syahwat apa? Perut, ya. Pengennya makan terus, sudah dapat jatah 1, nyerobot jatahnya siapa? Temennya. Makanya ada sebagian santri itu kalau gabung sama orang lain tuh, yang lainnya pada aduh sudahlah, speechless lah, ya. Kalau sudah gabung sama dia, aduh, piknik kemana-mana tangannya, tangannya piknik kemana-mana. Jadi nggak cuma makan punya sendiri, begitu habis punya sendiri dihabisin dulu, habis itu kemudian nyerobot ke sana, nyobrot ke sini. Syahwat. Syahwat apa? Perut, ya. Nggak cukup hanya sekedar memakan jatahnya sendiri, sampai jatahnya orang lain pun diserobot. Syahwat perut. Dan yang lainnya adalah syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan itu adalah perzinaan. Dan perzinaan itu diawali dari mata, dari mulut, dari tangan, yang kemudian ujungnya adalah perzinaan. Dan itu adalah syahwat kemaluan. Seluruh syahwat-syahwat ini apabila disalurkan pada jalur yang haram, maka itulah maksiat, dan itulah yang akan membuat hati kita kotor. Kalau hatinya kotor, ilmu susah masuk. Makanya Imam Syafi'i pernah curhat kepada siapa? Kepada gurunya yang bernama Waki'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waki'in su'a hifzi. Imam Syafi'i pernah berkata, aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waki' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah, su'a hifzi, aku susah menghafal. Kata siapa? Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku pun memberikan arahan kepadaku, tinggalkanlah maksiat. Kenapa wahai Imam? Apa hubungannya belajar hafalan yang enggak kuat dengan maksiat? Fa innal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi kalau misalnya antum ngapal susah, langsung anak ini habis maksiat apa ya? Maksiat matakah, telingakah, mulutkah? Banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, nanti hatinya bersih lagi, hafalannya cespleng lagi. Ya, jadi harus dibersihkan dari 2 hal. Apa yang pertama? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Lanjut. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasakhi saubika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dunubun wa khataya. Wa idza kunta tastahi, apabila engkau merasa malu, min nadhari makhluqin mislika,
ketika dilihat oleh makhluk yang sama dengan kamu, dilihat oleh orang lain. Kenapa malu? Ila wasakhi thawbika, ketika orang itu melihat baju kita kotor. Baju kita kotor. Kotor karena apa? Yo macam-macam. Ketika kita lagi jalan, tahu-tahu prot. Apa prot? Ya, kita lagi enak-enak bernaung di bawah pohon apa itu depan? Pohon mangga. Ya, sambil kipas-kipas, nyari udara segar, tahu-tahu prot. Ada burung di atas. Pas lagi di sini dan bajunya putih pula. Astagfirullah. Apakah antum pede untuk setoran, untuk jalan masuk ke masjid dalam keadaan ada kotoran di baju kita? Bahkan kadang-kadang pas banget di peci, pecinya putih pula. Akhirnya peci itu ada hiasannya hitam-hitam dan putih-putih. Ya. Apakah kita malu? Ya tentu malu. Kalau kita malu baju kita kotor, fastahi, maka malulah min nadharillahi ila qalbik. Malulah ketika hatimu dilihat oleh Allah. Kenapa malu? Wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Karena dikotori hati tersebut dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa dan maksiat. Jadi jangan cuma malu sama manusia. Kita ini lebih perhatian ketika baju kita kotor dan tidak terlalu perhatian ketika hati kita kotor. Ini adalah kondisi banyak di antara kita. Malu ketika bajunya kotor, bajunya sobek, bajunya ada tambalannya, tapi tidak malu ketika hati kita dikotori dengan syubhat, dengan syahwat. Padahal baju kotor yang lihat manusia biasa, hati yang kotor yang melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anakku, santri-santriku yang punya kebiasaan memperhatikan kebersihan baju, bagus, tapi ikuti dengan menjaga kebersihan hati. Karena sejatinya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya lahiriah kita, tapi batin kita yang akan dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Gak ada ceritanya orang masuk neraka karena bajunya ada tambalannya. Gak ada ceritanya orang masuk neraka karena bajunya lusuh. Mulai dari masuk madrasah sampai tamat, bajunya itu saja. Orang seperti ini gak ada ceritanya masuk neraka. Orang masuk neraka itu karena kotornya hati, dipenuhi dengan dosa, dengan maksiat, dengan syubhat, dengan syahwat. Orang masuk neraka gara-gara itu. Bukan berarti setelah ini kita nggak perhatian dengan penampilan. Perhatikan penampilan, tapi jangan lupa perhatikan hati kita. Itu yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Bukan bagusnya baju kita, bukan merek baju kita, bukan. Di hari kiamat nanti nggak akan dilihat mereknya apa, terkenal atau tidak, limited edition atau tidak. Ada sebagian orang, wah kalau nggak limited edition nggak mau. Nih baju anak nih di Asia Tenggara cuma 3 potong, ini yang salah satunya anak pakai. Ya. Sandalnya di Asia cuma ada 4 pasang, ini salah satunya. Allah tuh nggak akan lihat sandal ente mereknya apa. Allah nggak akan lihat baju ente mereknya apa. Allah nggak akan lihat peci ente mereknya apa. Bukan. Allah itu akan melihat bagaimana hati kita bersih atau tidak dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang akan dijadikan ukuran orang masuk surga atau tidak masuk surga. Apa dalilnya? Fafi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ini dalilnya. Wa fi sahihi Muslimin, di
Di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat fisik kalian, panjang, pendek, kurus, gemuk, hitam, putih, itu enggak dilihat sama Allah. Rambutnya lurus atau keriting enggak dilihat sama Allah. Jadi kalau antum ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi pembalap, apa pembalap? Pemuda berwajah gelap. Ya. Kalau antum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang lahirnya seperti itu, enggak usah minder. Bilal bin Rabah lebih gelap kulitnya dibandingkan antum, tapi suara sendalnya sudah ada di surga. Bayangkan, Nabi SAW masuk ke surga, ternyata suara sendalnya Bilal sudah ada di sana, padahal kulitnya hitam legam. Sebaliknya Abu Lahab, kenapa dikatakan Lahab? Ada sebagian ahli sejarah mengatakan karena wajahnya yang putih, kemudian wajahnya yang mengkilap, yang ganteng. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Lahab? Satu surat penuh untuk mencaci maki, mencela Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa bisa Abu Lahab yang merupakan keluarga Nabi SAW, sedangkan Bilal yang tidak ada hubungan kerabat apapun sama Nabi SAW, kenapa ini bisa dijadikan muadzin Rasul SAW, sedangkan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir? Allah nggak ngelihat apakah kita kulitnya hitam atau putih. Allah nggak ngelihat apakah kita kurus atau gemuk, apakah kita ini posturnya tinggi atau rendah, rambut kita ini kayak mie, ya, atau lurus. Itu nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla nanti kita akan jelaskan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Fisik kita nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wa amwalikum, harta kalian juga nggak dilihat sama Allah. Yang dilahirkan dari keluarga kaya, gak usah sok-sokan, gak usah sombong-sombongan. Yang kaya bukan antum, yang kaya siapa? Orang tua antum. Gak usah sombong, gak usah pamer. Wow, di rumah anak ada mobil 5. Wow, rumah anak ada 7. Oh, istri bapak anak ada 1. Gitu-gitu tuh gak usah bangga, ya. Gak usah bangga yang gitu-gitu. Allah itu nggak lihat harta kalian. Allah nggak lihat berapa mobil, berapa rumah, berapa baju, ya, berapa kendaraan, ya. Allah nggak lihat punya villa atau tidak, punya kolam renang di rumah atau tidak. Allah nggak lihat itu semua. Sehingga kalau misalnya ada di antara antum ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla terlahir dari keluarga yang miskin, gak usah minder, gak usah minder. Seandainya antum cuma punya baju 2, 3, 4, mulai dari masuk madrasah sampai tamat bajunya itu aja, gak usah minder. Allah gak lihat baju antum. Seandainya antum gak pernah atau uang sakunya dikirim sama orang tua mungkin sedikit, cuma 50.000 sebulan, teman antum dikirimi 500.000, 1 juta, gak usah minder. Allah gak ngelihat itu dari kita. Antum punya kekurangan dari sisi materi, maka kalahkan teman antum dari sisi akhiratnya. Makanya apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Andaikan aku dikalahkan oleh orang lain dalam urusan duniawi, maka aku kalahkan dia dalam urusan ukhrawi. Aku kalah sama temanku, kendaraanku biasa-biasa aja, temanku kendaraanku mewah, kendaraannya mewah, maka aku akan kalahkan dia sholatnya. Begitu seharusnya. Munafasah, perlombaan, persaingan itu bukan dari sisi banyaknya baju, bukan dari sisi minyak wangi yang paling keren, bukan. Ya, perlombaan itu dari siapa yang mengisi soft pertama kali, siapa yang paling banyak setorannya kepada ustadz, siapa yang paling banyak hafalannya,
Siapa yang paling banyak murojaahnya, itu yang harusnya kita perlombakan. Ya. Siapa yang paling nurut kepada ustaz? Siapa yang paling rajin untuk sholat tahajud? Siapa yang paling banyak baca Al-Quran setiap harinya? Itu yang seharusnya diperlombakan. Ya. Karena itulah yang nanti akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Terus Nabi SAW melanjutkan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang akan dilihat oleh Allah bukan harta, bukan fisik. Yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla al-qulub, hati kita yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah bersih atau tidak? Masih ada kotoran syahwatnya atau tidak? Masih banyak kotoran syubhatnya atau tidak? Itu yang akan dilihat oleh Allah. Masih dikotori dengan riya atau tidak, sombong atau tidak, iri atau tidak, dengki atau tidak, hasad atau tidak, itu nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'malikum, dan amalan kalian, salatnya gimana, baca Qur'annya gimana, murojaahnya gimana, tahajudnya gimana, puasanya gimana, zikirnya pagi dan sorenya gimana, itu yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Nah, ini yang tadi Anda sampaikan. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan mau menempati hati tersebut. Halla, tinggal di situ, betah di situ. Jadi kalau kita pengen hafalan kita kuat, bersihkan hati kita. Kenapa? Karena hati yang bersih, ilmu akan betah lama-lama tinggal di situ. Tapi sebaliknya, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Barang siapa yang tidak mau menghilangkan kotoran dari hatinya, maka ilmu yang sudah terlanjur masuk di situ akan pergi, gak akan mau lama-lama tinggal di situ. Gak betah. Baunya apa tadi? Busuk. Ya, gak ada di antara kita yang betah tinggal di tempat yang busuk. Ilmu pun juga demikian. Ilmu sudah terlanjur masuk, keluar dia, kabur dia ilmunya. Kenapa? Karena gak betah. Hatinya kotor, dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Nah, qala Sahlun ibnu Abdillah rahimahullahu, haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Wah, ini ngeri nih perkataan Imam Sahl ibnu Abdillah rahimahullah. Haramun, haram, haram ala qalbin an yadkhulahu an-nur. Haram hati untuk dimasuki cahaya. Yang seperti apa? Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Selama hati itu dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apa? Ya tadi, syubhat dan syahwat. Jadi selama hati itu masih kotor, diisi dengan syahwat dan syubhat yang haram, maka saat itu ilmu pun haram untuk masuk ke dalamnya. Gak mau ilmu itu untuk berlama-lama tinggal di situ. Ustaz, ana punya teman Ustaz, sukanya nonton hal-hal yang tidak layak untuk ditonton, tapi hafal 30 juz Ustaz. Hafal berapa? 30 juz. Itu bagaimana Ustaz? Nah, ilmu itu bukan diukur dengan banyaknya hafalan. Laisal ilmu ma hufidh, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu bukan diukur dari banyaknya hafalan, walakinnal ilm ma nafa'. Ilmu itu diukur seberapa bermanfaat untuk orang yang memilikinya. Orang punya hafalan 30 juz, akan tetapi sering berbuat maksiat, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Orang punya hafalan 5 juz tapi berusaha meninggalkan maksiat, maka orang inilah ilmunya bermanfaat, walaupun cuma hafalan berapa? 5 juz. Apalagi hafalannya 30 juz dan dia berusaha meninggalkan dosa dan maksiat, maka mudah-mudahan itu pertanda ilmu yang bermanfaat.
Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.